Baik, sebentar saya izin share screen. Ini saya minta bantuannya yang ini ya, satu-satu sekalian untuk yang mengaccept ya, teman-teman. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, terlihat ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Diman Abu Novan. Tadi saya mau ngomong ini materi bidangnya Pak Diman ini sebenarnya nih ya. Tapi nggak apa-apa lah kita diskusi ya, karena tadi terakhir diskusi bicara tentang manajemen SDM ya. Nah, kita akan belajar bersama tentang manajemen SDM. Untuk memastikan kalau slide saya sudah terlihat dengan jelas. Sudah terlihat? Mhm. Sudah ya? Sudah, Mbak, sudah. Ya, baik. Baik, saya mulakan. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amilun fasaufa ta'lamun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan qalat ihdahuma ya abatistajir inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Wa qala Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid al yusaddiqni inni akhafu yukadzibun. Wa qala Allahu aidan yani wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Baihaqi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu wa aidan uqtul ajira ajrahu qabla ayyajifa araquhu au uruqahu. Wa fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim matlul ghaniyyi zulmun. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Street Sirajul Falah Bogor di kelas B3 ya. Mata kuliah kita, mari kita lanjutkan, yaitu di pengembangan manajemen SDM di lembaga pendidikan Islam. Baik, ini adalah mata kuliah ya, pertemuan yang ke-8 ya. Kita akan membahas bersama terkait dengan bagaimana lanjutan dari pertemuan yang kemarin, itu strategi lebih detail mengenai pengembangan manajemen SDM, sumber daya manusia, atau kemarin kita nyebutnya juga dengan sumber daya insani pada lembaga pendidikan Islam. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amilun fasaufa ta'lamun. Katakanlah wahai kaumku,
bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku dan bekerja pula, atau sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu atau kalian akan mengetahuinya. Ya, ini adalah salah satu dari sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan di dalamnya sabda dari Rasul, ya, yang terkait dengan wahai kaumku, ya, bekerjalah, ya, beramalah, ya, sesuai dengan bidang kerja masing-masing, ini amilun. Sesungguhnya beliau juga, ya, beliau juga bekerja, melakukan aktivitas, fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana kualitas dari amal, pekerjaan, dan juga berbagai aktivitas yang kita lakukan. Az-Zumar ayat ke-40. Kemudian juga dalam surat Al-Qasas ayat ke-26, ini adalah kisah dari Nabi Musa alaihi salam, ya, di mana, ya, ketika Nabi Musa itu menolong, ya, 2 orang perempuan yang akan memberikan minum kepada ternak-ternaknya, ya, kemudian setelah menolong keduanya, kemudian Nabi Musa itu beristirahat, ya, kemudian salah satu dari perempuan tersebut atau wanita tersebut mengatakan, qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Ya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya abati, wahai ayahku, ambillah ia, yaitu Nabi Musa, sebagai orang yang bekerja pada kita. Ya, istajir, ya, artinya disewa atau digunakan tenaganya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang qawi, yang kuat, dan juga amin, dapat dipercaya. Ya, al-qawi, ya, laisa faqat fil jism. Ya, qawi itu, kekuatan itu bukan hanya pada jisim, pada badan saja, pada tenaga fisik saja, tetapi juga dari sisi kecerdasan. Maka orang yang cerdas dan juga amanah itu adalah sebaik-baik karyawan, staf, dan juga pegawai tentu saja. Al-Qasas ayat ke-26. Ya, kemudian di Al-Qasas ayat ke-34 juga, ini adalah kisah juga Nabi Musa, ya, di mana beliau bersabda, ya, wa akhi Harun, ya, huwa afsahu minni lisanan, ya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, ya, fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun, maka utuslah ia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Ya, jadi ini ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, ya, maka kita ketahui bahwa Nabi Musa ini lidahnya itu tidak fasih gitu ya. Jadi dalam hal, ya, berbicara gitu ya, atau lobby gitu ya, menyampaikan risalah itu tidak fasih, ya, karena nanti dalam satu riwayat itu beliau memakan bara api yang disediakan oleh Firaun untuk menguji apakah dia memang masih anak kecil atau sudah dewasa gitu ya, sehingga kemudian Nabi Musa itu mungkin, ya, semacam cadel lah gitu ya, atau tidak fasih. Maka kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Harun, ya, sebagai, ya, rekan, ya, sebagai mitra, sebagai, ya, sesama nabi lah gitu ya, untuk berdakwah kepada Firaun dan juga kaumnya. Kenapa? Karena khawatir, ya, khawatir ayyukadzibun, mereka itu akan mendustakan Nabi Musa alaihi salam, ya. Ayat-ayat ini dan masih banyak ayat yang lainnya sebenarnya berbicara, ya, secara lebih luas, yaitu terkait dengan bagaimana mengelola dari sumber daya manusia, ya. Kemudian sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Baihaqi, innallaha, sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, yuhibbu, ya, mencintai, idza amila ahadukum, apabila di antara atau satu di antara kalian atau di antara kalian itu amalan, ya, melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah aktivitas, ayyut kinahu, ya, dilakukan secara itqan, artinya sempurna sesuai dengan prosedur, ya, sesuai dengan SOP-nya. Kemudian juga terkait juga dengan compensation and benefit, ya, dalam riwayat Ibnu Majah, uqtul ajrohu, ya, berikanlah gaji seorang pekerja itu qabla ayyajifa arakuhu, ya, sebelum keringat itu kering, ya. Kemudian terkait juga dengan hak dan kewajiban, ya, ini juga ada dengan riwayat
Bukhari dan Muslim, matlul ghaniyyi zulmun, ya, menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kezaliman. Ya, misalnya seorang pengusaha yang itu menahan gaji daripada karyawannya, ya, ini adalah termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. Kenapa? Karena dia sebenarnya mampu. Ya, beda nanti kalau memang tidak mampu. Ya, demikian juga ini juga sama juga matlul ghaniyyu zulmun, ini juga disamakan dengan seseorang yang punya utang, kemudian dia mampu untuk membayar utang, tetapi dia tidak mau, ya, menunda-nunda pembayarannya. Nah, ya, jadi nanti ini muncul juga tentang bolehnya untuk memberikan iqab, ya, atau iwad, ya, takwid kepada orang yang tidak yang menunda-nunda pembayaran utang. Nah, ya, tapi konteksnya di sini sebenarnya lebih kepada industrial relation dalam konteks sumber daya manajemen sumber daya manusia atau manajemen. Baik. Nah, ketika kita bicara tentang manusia syariah, saya langsung, ya, ini kebetulan ada di buku kami, ya, di buku HRD Syariah, yang bahas bagaimana sebenarnya manajemen ataupun pengelolaan sumber daya insani atau sumber daya manusia based from syariah values, ya. Nah, kita lihat, ya, bahwa kita pahami yang namanya manajemen SDM, ya, tentu saja yang berbasis syariah itu dilandasi oleh nilai-nilai tauhid, itu yang pertama, ya. Nah, tauhid ini kemudian memunculkan Islamic corporate culture, ya, jadi budaya organisasi yang Islami, ya, bagaimana budaya kerja, ya, budaya perusahaan corporate culture itu didasarkan juga kepada nilai-nilai Islam. Nah, kemudian ada 5 pilar di sini, ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya manajemen SDM itu berjalan, ya. Seperti dulu pernah saya sampaikan bahwa ada banyak teori tentang manajemen SDM, ya, saya ambil yang simpel saja, ada 5, ya, kegiatan utama atau aktivitas utama dalam mengelola sumber daya manusia, ya. Yang pertama adalah recruitment and selection, kemudian yang kedua adalah learning and development, yang ketiga adalah performance evaluation, kemudian ada compensation and benefit, dan ada industrial relation, ya. Sebenarnya nanti ada talent management, kemudian juga ada leadership, gitu, ya. Nah, itu sebenarnya bagian juga dari manajemen SDM. Nah, dari 5 pilar dalam manajemen SDM inilah kemudian di sana ada ukhuwah Islamiyah atau brotherhood, ya, Islamic brotherhood. Kemudian tujuannya itu apa? Untuk menjadi insan yang tangguh, ya, yang militan. Dalam konteks ini adalah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap lembaga ataupun perusahaan. Ya, di sini kita menyebutnya wa ibadur rahman, ya, hamba dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman. Nah, tentu saja di balik atau di atas dari manajemen SDM itu ada properative leadership atau kepemimpinan juga yang didasarkan, ya. Nah, tujuannya tentu saja corporate goals-nya itu adalah falah, ya, fid dunya wal. Ini adalah konteks dari manajemen SDM syariah. Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Nah, ini. Jadi saya tadi merujuk kepada teori terkait dengan manajemen SDM syariah. Jadi dalam mengelola, ya, manajemen, ya, pengelolaan atau manajemen SDM sumber daya manusia, ya, di sana mulai dari ada rekrutmen, ya, kemudian juga ada selection-nya, kemudian learning and development-nya, kemudian ada career development, ya, kemudian compensation and benefit, ya, kemudian performance evaluation, ya, ini pengukuran kinerja, ya, kemudian juga industrial relation, ya, termasuk kepada tadi yang saya sebut dengan apa, Islamic leadership, ya. Jadi kalau untuk mengelola SDM, ya, sebenarnya mudah, ya. Ini ada Pak Abu Novan, ya, Pak Diman, ya, yang sudah terbiasa nih bagaimana pola rekrutmennya, ya. Mungkin kalau dalam perspektif syariah itu adalah kita lihat dari sisi syariah komitmennya, kemudian, ya, berlaku lurus, ya, soleh lah, gitu, ya. Kemudian dari sisi selection-nya ada and job,
kemudian juga ada seleksi dari sisi amanahnya, profesionalnya, ya termasuk juga dan nanti dari sisi seleksi biasanya syariah selectionnya, ya. Mulai dilihat dari sisi baca Al-Qur'annya, ya, kemudian juga dari sisi pengetahuan-pengetahuan tentang keislaman perlu tidak, ya perlulah, nanti kita bisa diskusi ya. Baik ini bisa diterapkan dalam sebuah perusahaan ataupun juga di lembaga pendidikan. Ya, demikian juga training and development atau learning and development, ya, di mana di sana harus ada mengandung ya unsur-unsur tauhidik konten, ya, kemudian juga akhlak dan ukhuwah, termasuk juga fikih muamalah dalam kaitan dengan ketika seseorang itu bekerja, ketika seseorang itu melakukan kontrak di lembaga pendidikan misalnya, ya, kemudian juga nilai-nilai kejuangan korporasi, visi dan misinya. Ini kan nggak perlu disampaikan. Ya, nanti bentuknya sangat banyak sekali ya, dalam strategi, ya. Kemudian career development sistem, jadi mana yang namanya ketika seseorang ini kita bicara tentang manajemen yang profesional, ya. Nah, dalam itu ketika seseorang itu masuk ya ke sebuah lembaga pendidikan atau sebuah perusahaan, tentu saja dia kan tidak mungkin hanya misalnya dia jadi guru-guru terus gitu ya, jadi guru ya 15 tahun terus jadi guru. Memang sih memang dia mungkin juga jadi guru, tapi mestinya dalam konteks career development dia bisa menjadi mungkin bagian kurikulum, ya, mungkin bagian dari wakil kepala sekolah gitu ya, bahkan mungkin bisa jadi kepala sekolah ketika memang sudah waktunya dan memiliki kemampuan untuk itu, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga yang agak sedikit riskan, ya, yaitu tentang compensation and benefit, ya, artinya bagaimana manfaat ya dengan imbalan, ya, ketika seseorang itu ya meluangkan waktunya, tenaganya, keahliannya kan harus dibayar, ya. Hal jazaul ihsan illa ihsan gitu ya. Nah, berarti kan harus jelas gitu ya. Kemudian juga nanti ada fasilitasi ketakwaan dalam artian itu ketika seseorang itu ya mungkin perlu beribadah gitu kan, berarti harus ada tempat ibadah, ya, mungkin dia mau untuk umroh ataupun haji dan sebagainya, itu kan juga bagian sebenarnya dari benefit ya yang diberikan oleh perusahaan ataupun lembaga pendidikan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga di sana ada equal treatment for basic need, ya. Jadi ya harus melihat sebenarnya kebutuhan pokok dari karyawan, staf, pegawai atau guru, ya, karyawan dalam ini saja gitu. Jadi ini untuk menentukan elemen-elemen dalam compensation and benefit, ya, gitu saja. Mukafa'ah, syarah, gaji gitu ya, umroh. Nah, itu sama aja ya, hanya beda istilah saja. Intinya adalah imbalan atau ujroh yang diberikan oleh lembaga pendidikan, oleh perusahaan kepada karyawan, pegawai ataupun guru, dosen dan yang lainnya, ya. Nah, kemudian juga performance evaluation ini sangat penting sekali, ya. Tentu saja dalam sebuah perusahaan itu kan nggak mungkin orang itu sudah kerja kemudian tidak dievaluasi, ya. Nah, tidak mungkin juga kemarin kita bicara tentang evaluasi itu adalah like and dislike gitu ya. Oh, ini saya suka ini, yaudah dipertahankan. Ya, oh, saya nggak suka ini, kinerjanya bagus, tetap aja, udah hilangkan saja gitu ya. Nah, ini tentu saja dalam konteks manajemen ya, baik yang syariah atau umum ya tidak seperti itu. Artinya betul-betul performance evaluation, evaluasi pengukuran kinerja karyawan, pegawai, ya, guru, ustadz ataupun dosen itu perlu disebutkan atau perlu dibakukan tentu saja, ya. Nah, seperti apa? Nanti kita akan lihat pengembangan dan juga kita bisa diskusi. Ya, konteksnya di sini sebagian seolah itu ke perusahaan, padahal tidak, ya. Mesti dari ukhuwah, kemudian juga nanti bagaimana masing-masing pegawai itu juga dilindungi, mereka juga diberikan kebebasan untuk misalnya berasosiasi, ya. Makanya kalau guru itu kan ada pergunu misalnya gitu ya, ada asosiasi guru madrasah gitu ya, guru bidang studi misalnya, kemudian MGMP dan yang lainnya, itu sejatinya juga bagian dari industrial relation sebenarnya, yang memberikan bukan hanya haknya saja dari guru, tapi juga memberikan juga pandangan-pandangan baru, pengembangan-pengembangan baru dari berbagai pengetahuan yang mestinya mereka kuasai, ya. Kemudian leadership,
Ini terkait dengan bagaimana property leadership atau kepemimpinan itu juga menjadi bagian dalam manajemen SDM. Kita akan lihat bagaimana seorang leader, seorang pemimpin itu betul-betul menguasai ya dari kepemimpinannya itu. Ya, jangan sampai tadi seorang pemimpin misalnya dengan mudah dia reaktif misalnya gitu ya, dengan cepat mungkin langsung memutuskan tanpa adanya kompromi, tanpa adanya pertimbangan ya, mungkin dari second opinion dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Bisa saya pengalaman ya beberapa lembaga pendidikan gitu ya, lebih dari 5 lembaga pendidikan, banyak beberapa kekurangan dari leader, dari pemimpin atau pimpinan ya, yang kadang dia apa ya terlalu mungkin ya kalau saya dari sisi leadershipnya banyak ya, karena kalau bicara tentang leadershipnya kan sangat banyak sekali, mulai dari kepemimpinannya, kemudian juga komunikasinya, kemudian juga pendekatannya ya, kemudian juga mungkin performance-nya dan sebagainya, itu menjadi bagian juga dalam manajemen SDM. Nah, tentu saja dalam konteks Islam itu adalah merujuk kepada surat Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada di Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Maknanya apa? Bahwa uswah hasanah, kedua contoh teladan ya pada diri leader itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, dari sini recruitment, selection, learning and development, career development, compensation and benefit, performance evaluation, kemudian juga industrial leadership, itu adalah bagian dari pengelolaan sumber daya manusia, baik itu di perusahaan ataupun di lembaga pendidikan Islam tentu saja. Nah, ketika bicara tentang manajemen SDM, ya tadi sudah kita awali, ya yang paling penting tentu saja, ya jadi mata kuliah ini sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang untuk leader, ya. Jadi bukan hanya untuk menjadi seorang istilahnya guru biasa, tetapi guru yang memang dalam konteks struktur organisasi itu menjadi seorang pimpinan, baik itu top management ataupun middle management ya, ataupun juga lower management ya. Misalnya dia menjadi seorang guru juga mestinya juga memahami gitu ya, di seorang misalnya bagian kepegawaian gitu ya, bagian HRD, bagian penggajian, bagian mungkin kesiswaan, bagian alumni dan lain sebagainya, dia juga mestinya memahami. Tapi specifically mata kuliah ini memang ya karena manajemen SDM adalah untuk manajer SDM, dan di beberapa lembaga pendidikan ya biasanya kepala sekolah yaitu kadang merangkap menjadi manajer SDM ya. Biasanya langsung demikian juga, kadang nanti dari yayasan juga kadang berkontribusi juga gitu ya. Tapi ini sangat fleksibel, kita bicara tentang teorinya dulu. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, jadi ketika bicara tentu saja hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah terkait dengan perencanaan SDM. Ya, mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Ya, misalnya saya mau membuat sebuah pondok pesantren misalnya gitu ya, maka saya harus pastikan bahwa oke, saya memerlukan misalnya mudir, ya mudir idari misalnya gitu ya, direktur, ya kemudian ada direktur harian, ya kemudian nanti mungkin ada kepala sekolah, kemudian ada kepala asrama, ya kemudian nanti ada bagian keuangan tentu saja, nanti ada bagian kesantrian, ya bagian misalnya dapur gitu ya, kemudian bagian sarpras gitu ya, bagian security ya, bagian tata usaha, sangat banyak sekali, sehingga harus diidentifikasi kebutuhan tenaga kerja tersebut ya. Kalau masih kecil ya biasanya tadi owner ya, kepala sekolah gitu ya, mungkin karena kepala sekolah kadang merangkap juga di beberapa gitu, atau mungkin ke yayasan gitu ya, bisa juga. Tapi intinya adalah perencanaan SDM, yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja ya. Jadi perencanaan SDM itu akan efektif apabila kunci untuk memastikan lembaga pendidikan itu memiliki tenaga kerja yang tepat. Ya, dalam konteks ini biasanya the right man on the right place gitu ya. Nah, ini biasanya meliputi misalnya analisis kebutuhan, kemudian juga proyeksi pertumbuhan, kemudian juga pemetaan kompetensi ya yang diperlukan, ini penting sekali ya. Jadi proyeksi pertumbuhan itu ada visi, misalnya tadi mulai dari sekolah pesantren misalnya, oke pesantren saya mungkin hanya di SD saja, MI saja misalnya. Kemudian tahun berikutnya ya mungkin dalam 3-4 tahun ke depan itu menjadi misalnya membuka MTS
Ya, 3 tahun ke depan lagi sudah lulus siswa dari MTS SMP, kemudian akan mendirikan SMA atau ahli SMK. Proyeksi pertumbuhan itu harus dibarengi juga dengan perencanaan SDM yang matang. Nah, pemetaan kompetensi ini juga menjadi penting ya, nanti dalam pola recruitment and selection itu akan melihat bagaimana sebenarnya kompetensi itu menjadi hal yang sangat penting ya, walaupun nanti kadang dalam prakteknya ya tadi misalnya mohon maaf misalnya alumni SPD misalnya gitu ya, alumni Tarbiyah PAI misalnya mengajar komputer misalnya, atau mungkin mengajar juga olahraga gitu ya, mengajar bahasa Inggris gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu ini ya menjadi sebuah fenomena gitu ya. Apakah ini ideal atau tidak? Nah, kita bisa diskusi ya. Oke, kemudian kita pahami bahwa lembaga ya, dalam lembaga pendidikan itu dalam proses atau dalam step ya tahapan perencanaan itu dapat mempersiapkan SDM yang berkualitas ya untuk dukung di visi misi dari lembaga tersebut ya. Jadi saya bicara lembaga itu lembaga bisnis ataupun lembaga pendidikan. Nah, secara spesifik kita bicara tentang lembaga pendidikan. Nah, untuk mendukung dari visi misi lembaga pendidikan agama Islam tentu saja, yang pertama itu kita harus menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rencana strategis lembaga ya. Tentu dalam sebuah organisasi ya, di sekolahan, di perguruan tinggi juga sama ya, itu selalu ada misalnya RIP ya, rencana induk misalnya pengembangan. Kemudian nanti ada Renstra ya, rencana strategis ya. Kemudian juga ada rencana misalnya operasional, renov gitu ya. Kemudian nanti ada program kerja tahunan. Ya, dari situ nanti memunculkan banyak sekali lah ya pedoman-pedoman yang harus dijadikan atau yang menjadi dasar dari pelaksanaan pengelolaan lembaga pendidikan tersebut ya. Kemudian yang kedua, melakukan proyeksi pertumbuhan dan perubahan komposisi SDM di masa mendatang. Biasa nanti terkait dengan talent management dan juga penempatan ya, dan juga penerimaan dari lembaga atau lembaga ya, dari misalnya pegawai, karyawan, staf, guru, ustadz dan lain sebagainya. Kemudian memetakan kompetensi inti yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan lembaga. Jelas sekali ya, misalnya lembaga ternyata ingin mandiri gitu ya, sehingga kemudian memerlukan seorang yang bidang development misalnya gitu ya. Nah, berarti dia harus meng-hire tuh, harus mencari orang ya yang memang dia pakar ya, minimal ahli menguasai dari business development. Kenapa? Karena untuk menopang dari keuangan lembaga pendidikan tersebut. Ya, ini sudah cukup banyak nih ya, baik itu pesantren ataupun lembaga pendidikan. Bahkan lembaga pendidikan misalnya yang dia hanya mengandalkan dari uang pembayaran siswa atau santri ini ya tentu saja biasanya agak-agak pas-pasan. Tapi kalau dia punya modal, ya dia bisa mengembangkan usahanya kan lebih bagus sekali. Oke, ini adalah tahap dari perencanaan SDM. Berikutnya, ya kalau sudah diketahui rencananya ini, maka langkah berikutnya dalam manajemen SDM itu adalah rekrutmen and selection, rekrutmen dan seleksi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan talenta terbaik. Jadi ini kita bicara tentang profesional ya. Jadi ketika kita merekrut, menyeleksi gitu ya, otomatis kan kita cari yang memang yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan dari ya istilahnya itu pekerjaan yang akan dilakukan gitu ya. Jadi ketika kita membutuhkan guru bahasa Inggris nih gitu ya, otomatis sarjana pendidikan bahasa Inggris misalnya ya, sarjana sastra Inggris masih oke lah, bisa lah gitu ya. Tapi kalau ini gitu ya, sarjana fisika gitu ya, suruh ngajar bahasa Inggris, agak berat juga nih ya. Kalau sarjana pendidikan agama Islam mungkin ya masih ada di dunia pendidikan lah ya, masih mending, kita tinggal dia kemampuannya memang bahasa Inggrisnya bagus atau tidak. Nah, tujuannya apa? Rekrutmen dan selection ini yaitu untuk memastikan keberhasilan lembaga pendidikan Islam, maka proses rekrutmen dan seleksi harus dirancang dengan cermat ya. Ini tujuannya adalah untuk menjaring, untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi tentu saja memiliki integritas yang sejalan dengan Islamic values ya, karena kita bicara tentang lembaga pendidikan agama Islam.
Nah, untuk melakukan rekrutmen dan seleksi ini, maka yang pertama itu pastikan mengidentifikasi kebutuhan posisi yang kosong berdasarkan perencanaan SDM. Ya, kita memerlukan apa nih? Oh, tata usaha. Oh, kita memerlukan keuangan. Oh, kita memerlukan akuntan. Oh, kita memerlukan kepala sekolah. Oh, kita memerlukan misalnya kepala bagian kurikulum atau mungkin guru olahraga atau guru bahasa Sunda misalnya gitu. Jadi pastikan dulu ya itu. Nah, setelah itu baru kita mengiklankan lowongan melalui saluran yang efektif untuk mencapai calon terbaik. Ya, berarti dalam hal ini adalah iklan, artinya ya menyampaikan, mengiklankan ya, dalam bahasa Arab itu. Ya. Jadi ada iklan lowongan itu ya. Nah, ini baik secara elektronik ya, di misalnya di website ya, di blog mungkin gitu ya, di official website-nya atau mungkin melalui tersebut gitu ya. Atau mungkin bisa juga dari karyawan yang ada, dari guru yang ada, dari pegawai yang ada, dari mulut ke telinga biasanya itu ya. Oh iya ada lowongan di sini. Nah, itu juga boleh juga, tapi intinya adalah menyampaikan, mengumumkan bahwa ada ya, bahwa ada di sana itu istilahnya itu lowongan kerja gitu ya. Nah, terkait dengan iklan di sini sebenarnya menarik nih ya. Kenapa? Karena kalau kita detailkan itu kita perlu lebih betul-betul betul-betul teliti. Kenapa? Misalnya banyak nih kalau biasanya lowongan di dunia pendidikan biasanya dicari gitu ya. We are hiring gitu ya. Guru guru pendidikan agama Islam, Muslim atau Muslimah ya, taat beragama. Misalnya tidak merokok gitu ya. Perempuan misalnya pakai hijab syar'i misalnya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari bahasa iklan lowongan gitu ya. Jadi memang jelas. Jadi ketika orang itu melamar gitu ya, enggak ini lagi, kita enggak terlalu sulit lagi dalam menyeleksi. Oh iya, yang kita cari, mohon maaf, misalnya memang karena guru PAI misalnya, karena lembaga pendidikan agama Islam, ya udah Muslim gitu ya, atau Muslimah gitu ya. Nah, gimana kalau non Muslim ya? Kalau di lowongan jelas Muslim atau Muslimah, otomatis kan dia ya pasti kalau orang yang non Muslim tidak akan ngambil di situ gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin kalau misalnya di situ pilih misalnya tadi hijab syar'i misalnya, atau mungkin mohon maaf tadi misalnya tidak merokok misalnya gitu. Nah, mungkin orang yang merokok juga akan berpikir gitu, wah saya ngerokok gitu ya, gimana nih? Gitu ya. Itu sebenarnya pilihan gitu ya. Jadi termasuk mungkin warga lokal di situ dan lain sebagainya, itu tergantung kepada konten dari lowongan kerjanya itu ya. Kemudian selanjutnya melakukan seleksi secara komprehensif, mencapai kompetensi ya, kemampuannya. Ini apa nih, guru bahasa Inggris berarti kan dia harus mampu untuk mengajarkan bahasa Inggris. Kemudian interview, wawancara ya. Mungkin kalau kompetensi itu pertama boleh dilihat dari dokumen ya. Nah, dari dokumen, kemudian juga mungkin dari ya ijazahnya gitu kan kelihatan tuh. Kemudian interview, wawancara, otomatis ya kalau dia guru bahasa Inggris atau guru fisika, guru biologi, wali kelas, atau mungkin calon kepala sekolah gitu ya, otomatis kan ada standar-standarnya. Dan juga penelusuran latar belakang. Kalau zaman sekarang sangat mudah sekali ya, penelusuran latar belakang itu bisa dengan menggunakan sosial media ya. Saya beberapa kali ketika interview ya, baik itu karyawan ataupun juga kadang seleksi beasiswa, itu biasanya mana Facebooknya, mana Instagramnya, mana misalnya LinkedIn-nya gitu ya, itu akan kelihatan, oh dia memang kesehariannya begini, kelihatan. Jadi itu kelihatan, itu udah nggak bisa dibohongi lagi gitu ya. Kalau tidak membuktikan gitu ya. Kemudian memastikan bahwa kandidat itu memang memenuhi kualifikasi ya, dan juga jelas dia memiliki visi misi yang sesuai dengan lembaga pendidikan agama Islam ya, lembaga pendidikan Islam dalam hal ini gitu. Jadi dia punya loyalitas, dia punya kemampuan, dia juga memiliki visi misi yang sama dengan perusahaan. Itu udah biasa nih ya kayaknya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah competence development. Bagaimana setelah tadi karyawan itu sudah masuk ke lembaga pendidikan kita, maka perlu ditingkatkan
ya kualitas karyawannya ya. Yang sudah bagus ya berarti ya lebih bagus lagi, lebih istimewa ya. Yang mungkin masih kurang ya berarti perlu ditingkatkan. Makanya biasanya ada masa-masa training gitu ya, 2-3 bulan gitu, ada yang 1 bulan gitu ya. Kenapa? Karena kita pahami bahwa lembaga pendidikan Islam yang unggul itu mesti ya memastikan kualitas SDM itu terus meningkat ya. Kenapa? Karena kompetisi, persaingan itu sangat ketat sekarang ini ya. Maka program pengembangan kompetensi yang terencana, ya ada plan-nya, kemudian juga continue, berkesinambungan, berkelanjutan, itu dapat menjadikan karyawan itu beradaptasi dengan tantangan zaman ya. Biasanya ini mencakup tentang pelatihan teknis, pengembangan leadership, kemudian nilai Islami tentu saja gitu ya. Nah biasanya ini mulai dilihat nih kalau kita sudah sampai kepada pengembangan kompetensi, itu bisa memetakan kesenjangan kompetensi karyawan melalui analisis kebutuhan pelatihan. Ini masuk ke dalam learning and development atau training and development. Jadi karyawan jenuh, ya guru mulai jenuh gitu ya, mau study trip dilarang lagi sekarang gitu ya. Masih boleh juga, nah perlu ada refreshing gitu ya. Nah, refreshnya itu tadi bisa jadi mungkin dari sisi teknisnya, kemampuannya, atau mungkin semangatnya dan lain sebagainya. Kita bicara juga itu berarti pertama itu dari sisi analisis kebutuhan pelatihan. Ini pelatihan apa yang dibutuhkan nih? Misalnya, ini misalnya komputernya gitu ya, Microsoft Office-nya misalnya agak kurang nih. Perlu ditambahkan, ya udah berikan Microsoft Office-nya gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi ini nih, misalnya sosial media nih perlu diajarkan nih biar punya akun-akun YouTube, akun misalnya TikTok gitu yang bisa bermanfaat lah gitu ya. Itu diajarkan juga, atau mungkin digital marketing misalnya gitu ya, atau mungkin semangat keislamannya nih biar roh Islam itu bagus ya. Bikin apa nih? Bikin mabit misalnya gitu ya, bikin kegiatan-kegiatan tarbiyah ruhiyah misalnya dan lain sebagainya ya. Jadi di sini kita harus identifikasi dulu, analisis dulu kebutuhan pelatihannya, kemudian baru dirancang program pelatihan. Tentu saja ini yang sesuai dengan visi dari lembaga ya dalam kebutuhan pengembangan karyawan. Nah, tujuannya apa? Ini mendorong lanjutan ya, bisa melalui mentoring, kemudian juga coaching gitu ya, kemudian juga pengembangan tempat ketika seseorang itu masuk misalnya di lembaga pendidikan, masuk mungkin dia hanya sebagai karyawan, dia mungkin hanya sebagai tata usaha ya, tapi kemudian ternyata dia kuliah lagi gitu ya. Ketika dia kuliah lagi, ketika dia sudah lulus menjadi sarjana misalnya, bisa saja dia tidak jadi karyawan lagi, tapi tidak jadi tata usaha lagi, dia bisa menjadi guru misalnya gitu ya. Nah ketika sudah jadi guru, kemudian dalam jangka waktu 5 tahun udah profesional nih, mungkin bisa jadi ikut misalnya sertifikasi guru gitu. Kemudian dia bisa ini kan menjadi bagian kesiswaan misalnya, atau bagian kurikulum misalnya. Mungkin ini diprediksi bisa menjadi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah bahkan gitu. Jadi ada jenjang karirnya yang cukup jelas gitu ya, dan itu melalui training and development. Kemudian seorang karyawan ya, kemudian pegawai, guru ya, itu pasti ya biasanya itu terkait dengan salah satu ya, tidak semuanya ya, motivasi kerjanya itu adalah remunerasi ataupun compensation and benefit. Konteks itu tentu saja sistem remunerasi itu harus adil dan kompetitif ya, tetapi disesuaikan dengan atau kemauan dari lembaga tentu saja ya. Kenapa? Ya remunerasi ini, gaji ini walaupun tidak menentukan ya, tapi menjadi kunci untuk memotivasi karyawan di lembaga pendidikan Islam. Tadi saya katakan tidak semuanya ya, atau tidak secara keseluruhan, tapi menjadi bagian ya, bagian dari ya komponen yang memotivasi seseorang itu untuk bekerja, untuk mengajar dan lain sebagainya gitu. Karena dapat gajian biasanya ya semangat gitu ya. Nah, remunerasi yang sesuai dengan kinerja dan kompetensi karyawan ini dapat mendorong mereka untuk terus berprestasi, memiliki loyalitas terhadap organisasi. Saya rasa ini jelas sekali gitu ya. Tetapi memang berita yang cukup memprihatinkan ya, kemarin juga katanya dosen misalnya gitu ya, mayoritas dosen di Indonesia itu gajinya di bawah 3 juta gitu ya. Ini berita baru ya. Juga rata-rata yang namanya guru gitu ya, TU, pokoknya yang bekerja, yang beraktivitas
yang di lembaga pendidikan itu ya biasanya memang gajinya itu tidak besar gitu ya. Nah, sebenarnya ini harusnya itu bisa dilakukan dengan pola pengembangan Islamic Compensation and Benefit. Caranya mulai dari menetapkan skala gaji dan juga tunjangan. Jadi secara profesional gaji pun rank struktur dari gaji yaitu juga sebenarnya sudah sangat jelas. Ketika S1 misalnya gaji pokoknya berapa, S2 gaji pokoknya berapa, kemudian nanti ada tunjangan keluarganya, mungkin ada tunjangan pendidikan gitu ya, mungkin ada uang makan. Kalau di pesantren itu kadang dapat beras gitu ya, kadang juga dapat fasilitas untuk rumah, untuk dirinya, keluarganya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari juga sebenarnya compensation and benefit-nya. Artinya apa? Jadi skala gaji dan tunjangan ini bersaing dengan pasar sehingga dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Ya, jadi dalam konteks manajemen SDM itu kadang kalau misalnya ada keluar masuk pegawai dan itu ritmenya itu terlalu cepat gitu ya, maka itu menunjukkan dari ketidakpuasan manajemen yang ada gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya polahan ya ini banyak kali keluar masuk, ini berarti ada yang perlu diperbaiki nih manajemen atau pengelolaannya ya. Jadi salah satunya itu adalah benefitnya, ya conversationnya, ya mungkin ujrohnya, bisyarohnya, mungkin yang melihat yang lainnya, oh lihat ini yang lain agak lebih besar nih pindah ke sini gitu ya. Nah itu kemudian juga jangan lupa mengaitkan insentif dengan pencapaian kinerja individu dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Ini juga yang paling penting tadi, sekalipun dia ada struktur gaji gitu ya, tetapi juga mesti dilihat dari sisi kontribusinya ya dan juga kinerjanya. Makanya nanti ada dalam pola manajemen yang paling banyak itu adalah tentang kinerja ya. Skripsi, tesis, disertasi itu juga yang paling banyak membahas itu adalah tentang kinerja dari karyawan, pegawai, guru, dosen gitu ya. Karena ingin mengukur memang sebenarnya mereka punya kinerja yang bagus tidak sih ya, sehingga nanti efeknya adalah terkait dengan apa, remunerasi ya. Seorang yang memiliki kinerja yang bagus tentu saja mestinya dia akan mendapatkan bonus gitu ya. Sementara mungkin ada pegawai, karyawan, ustadz atau guru ya yang mungkin kerjanya itu kurang, ya datang mungkin ya lambat gitu ya, sering terlambat, mengajar juga kadang suka terlambat masuknya, kalaupun masuk on time biasanya kinerjanya, kemampuannya, semangatnya itu juga kurang ya, datang belakangan, pulang duluan gitu ya, kemudian juga kurang memiliki ya loyalitas lah terhadap lembaga. Nah ini perlu diberikan ya sesuai tadi ya, sesuai dengan apa kinerjanya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, ya apakah perbuatan baik ataupun kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Ya tentu saja ya. Jadi ketika orang yang rajin tentu saja mestinya berbeda dengan orang yang malas-malasan ya. Orang yang memiliki loyalitas tinggi tentu saja berbeda dengan orang yang mungkin memiliki loyalitas nanti bisa dalam bentuk memberikan tunjangan kesehatan ya, asuransi misalnya, kemudian juga kesejahteraan juga keluarga atau tunjangan keluarga. Ini bagian dari remunerasi. Jadi tidak asal dia ngajar di sini gajinya sekian sudah gitu ya, tidak hanya seperti itu, tapi ada bagaimana agar remunerasi ini juga menjadi motivasi bagi karyawan, bagi guru, bagi ustadz, bagi dosen gitu ya, untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Kenapa? Pasti ya kadang itu ya ketika seorang itu misalnya ya guru misalnya gitu ya, guru yang bekerja di lembaga pendidikan ya, lihat temannya malas-malasan aja, gajinya tetap kok nggak ada potongan gitu, ngapain saya rajin-rajin. Nah, kadang ada yang seperti itu gitu ya, ada dosen misalnya ngapain rajin-rajin, ini juga sama aja gaji juga mau rajin mau nggak juga segitu-gitu juga. Wah ini berarti pola job evaluation-nya atau ukuran atau pengukuran kinerja itu mungkin kurang berjalan ya, sehingga kadang ya mudah sekali orang kemudian memberikan SP1, SP2 gitu ya. Kenapa? Karena tidak melihat dari kinerja, padahal mestinya gitu ya dilihat dulu nih benar nggak sih karyawannya rajin. Nah, buktinya ada absensinya. Survei kalau di guru atau dosen itu biasanya ada evaluasi guru atau dosen oleh karyawan, oleh mahasiswa, oleh siswa gitu, oleh mungkin teman sejawat gitu ya, oleh atasan. Itu bagian dari cara mengukur kinerja.
Saya yakin nanti kita bisa diskusi ya. Nah, biasanya kalau dalam pengembangannya itu bukan hanya dari sisi kinerja yang sifatnya itu kerja, tetapi juga bagaimana seseorang itu memiliki nilai-nilai keislaman yang bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena akan berimplikasi kepada kinerjanya. Oh, ini kayaknya rajin puasa Senin Kemis nih kayaknya nih. Tapi walaupun puasa Senin Kemis dia kerja nggak lemes kok, semangat gitu ya. Oh, ini kayaknya orang itu Masya Allah nih, akidahnya bagus nih, semangat keislamannya nih, sama temannya juga bagus, kinerjanya juga bagus juga. Nanti ada penelitian berarti jadi pengaruh ya, misalnya puasa Senin Kemis, kemudian juga keberagamaan terhadap kinerja guru atau dosen. Nah, bisa dilihat ya. Oke, ini adalah sistem remunerasi. Berikutnya adalah manajemen kinerja, yaitu tadi bagaimana mengukur dan mengevaluasi kinerja. Ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena manajemen kinerja efektif ya di lembaga penegakan Islam itu menjadi kunci ya untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas karyawan. Ya, misalnya ada orang tua santri, orang tua siswa gitu ya, atau mungkin customer yang merasa dikecewakan misalnya gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Atau mungkin jumlah dari misalnya peserta didik misalnya berkurang, kenapa nih? Ada apa nih gitu ya? Atau mungkin customer itu berkurang misalnya, kenapa nih? Wah, jangan-jangan dari karyawannya mungkin dia kurang ramah gitu ya, mungkin dia itu agak judes gitu ya, sama customer gitu ya, kurang aware gitu ya, kurang peduli gitu ya dan sebagainya gitu, sehingga kemudian ini jadi perlu diuji nih atau perlu diukur nih berarti gitu ya. Nah, berarti sistem pengukuran dan evaluasi yang komprehensif ya, ini meliputi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan ya, kemudian juga peluang ya dari pengembangan karyawan ya, kayak analisis SWOT lah, kita bisa lihat ya, misalnya oh ini kayaknya rajin nih, kayak kita prediksikan, kita promosikan nih ke depan tuh mungkin menjadi bagian kesiswaan gitu ya. Oh, ini kayaknya cukup bagus nih, leadershipnya udah jadi bagian misalnya nanti kepala bidang apalah gitu ya, kepegawaian misalnya gitu ya. Oh, ini kayaknya dari sisi kecerdasan bagus nih. Oh, ini bagian kurikulum nih ya. Oh, ini kayaknya bagus koneksinya, ini bagus networknya, kayaknya di bagian PR misalnya, public relation misalnya ya, humas misalnya. Nah, itu harus ada ukurannya. Caranya bagaimana? Ya, pertama tentu saja dalam manajemen kinerja ini adalah menetapkan indikator kinerja utama yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab karyawan. Ya, jadi apa nih? Ya, kalau kita menyebutnya dengan IQ ya, IQ ya. Jadi tugas utamanya itu apa gitu ya? Misalnya kalau seorang guru ya tugas utamanya itu kalau mengajar, kemudian juga mengajar metodologinya seperti itu saja gitu ya, maka ya berarti evaluasinya kurang dong berarti gitu ya, kinerja utamanya aja kurang, apalagi yang berikutnya gitu yang tidak utama gitu ya. Nah, itu harus ya. Kemudian melakukan penilaian kinerja berkala dengan metode transparan dan objektif ya, makanya nanti ada evaluasi ya, baik dalam bentuk kuesioner misalnya ataupun juga supervisi dan lain sebagainya. Jadi akan kelihatan oh orang ini rajin nih, misalnya Senin itu datang gitu ya, kadang weekend itu juga masuk itu kegiatan-kegiatan lembaga, dia juga rajin gitu ya. Nah, itu berarti oh ini berarti bagus nih gitu ya. Tapi dia harus berkala, bukan oh 6 bulan sekali gitu ya. Sebulan sekali masih oke lah, masih mending gitu ya. Tapi kalau sampai 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu bukan evaluasi gitu ya. Kenapa? Karena untuk melihat ini sebenarnya memang rajin nggak sih gitu ya. Dan ini biasanya kita menggunakan banyak sistem ya, mulai dari top manajemennya ya, kemudian juga teman sejawatnya, kemudian juga mungkin dari customer-nya kan. Ya, ini banyak sekali lah penilaian kinerja. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif untuk karyawan untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja. Ya, jadi bukan hanya juga dibiarkan gitu ya, bukan hanya dibiarkan, tapi ketika seorang karyawan, seorang guru, seorang pegawai misalnya males-malesan gitu ya, ya kita kasih inilah konstruktif, saran konstruktif gitu ya. Kenapa? Gitu, alasannya apa? Nah, itu biasanya sih itu tugas HRD. Tapi kalau di lembaga pendidikan kecil ya biasanya kepala sekolah juga, kadang juga yayasan turun juga gitu ya. Tapi secara itu adalah bagian HRD atau bagian kepegawaian.
lah gitu ya. Sekarang personalia dulu juga menyebutnya itu ya. Nah, kemudian menghubungkan hasil penilaian kinerja dengan keputusan pengembangan karir dan sistem remunerasi tadi ya. Jadi kenaikan gaji itu dipengaruhi juga jelas ya oleh dari kinerja ya seseorang. Ya demikian juga pengembangan keputusan karir, apakah dia bisa naik pangkat, promosi gitu ya. Nah, itu juga dari kinerjanya. Nah, tentu saja ya kinerja di sini tadi lagi-lagi bukan like and dislike, tetapi betul-betul objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Oh, dia memang sering datang terlambat, buktinya mana? Ini absensinya kelihatan gitu ya. Oh, ini dari banyak orang itu ternyata dia juga udah tahu kok orang sering datang terlambat, atau mungkin dia ngajar di kelas itu kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi banyak nih siswa yang bosan dengan dia gitu ya. Banyak misalnya itu mahasiswa yang nggak suka dengan dia itu kenapa? Bukan nggak suka, artinya eh, nggak sesuai dengan mungkin model pembelajarannya, materi yang diberikan, kemudian juga sikapnya gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, ini manajemen kinerja ini bisa lebih detail lagi, kayaknya nanti bisa jadi materi untuk UASnya. Nah, pengembangan karir jangan lupa. Jadi membuka peluang bagi pertumbuhan dan juga pengembangan karir karyawan. Ya, ini kenapa? Karena biasa nanti terkait dengan apa? Dengan bagaimana seorang karyawan, seorang pegawai, seorang guru, seorang ustadz, seorang dosen, ya dia nggak di situ terus gitu ya, nggak di situ, tapi dia jelas ada siklus, ada dinamika, ada rotasi lah gitu ya, agar kualitas dari lembaga pendidikan itu dia bisa berkompetisi dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, untuk itu biasanya kan terjadi selalunya adalah program suksesi ya, artinya ya tong estafet kepemimpinan gitu. Nggak mungkin ya orang itu jadi kepala sekolah terus, jadi wakil kepala sekolah siswaan terus, nggak mungkin. Pasti kan jangka waktunya ya, kayak presiden aja kan 2 periode gitu ya, rektor juga 2 periode, kadang kepala sekolah juga 2 periode ya. Kalau ada kepala sekolah, ketua atau mungkin apa mungkin terus itu mungkin ada pengecualian lah, mungkin biasanya itu apa ya, mungkin ya family atau apalah gitu. Tapi secara umum adalah hanya rotasi suksesi itu sudah pasti gitu ya. Jadi membangun program suksesi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin masa depan gitu ya. Saya yakin sekali nih, ini kayaknya udah banyak yang ahli bidang ini ya. Kemudian menyediakan program rotasi pekerjaan untuk memperluas kompetensi dan pengalaman karyawan gitu ya. Saya kebetulan kalau di perguruan tinggi itu di ya paling sering dosen, kemudian jadi kaprodi, jadi sekretaris LPPM, menjadi ketua LPPM, kemudian pernah juga jadi direktur pasca, menjadi kaprodi gitu ya. Jadi ya udah banyak, jadi hampir semua ya jadi tahu gitu. Jadi secara umum itu misalnya manajemen perguruan tinggi itu sudah paham gitu ya, sudah paham. Yang belum pernah itu jadi keuangan gitu, karena backgroundnya bukan bagian keuangan gitu ya. Dan keuangan itu biasa dipegang oleh orang-orang tertentu biasanya gitu ya. Yang pasti saya lebih profesional lah di dosen lah gitu ya. Oke, kemudian memberikan pelatihan aplikasi yang selaras dengan rencana pengembangan karir individu ya. Sekarang itu sudah sertifikat ya, mau sertifikasi, dosen sertifikasi, kemudian perpustakaan pustakawan juga harus tersertifikasi, ya tata usaha juga harus tersertifikasi, tenaga kependidikan juga harus tersertifikasi gitu ya. Jadi semua itu serba sertifikasi untuk memang menjaga kualitas dari karyawan ya atau orang yang melakukannya ya. Menerapkan sistem manajemen talenta untuk mengelola dan mengembangkan pool kompetensi dari karyawan, talent management ini biasa di perusahaan tuh ya. Jadi talent management itu dimulai dari cara kita merekrut ya tenaga-tenaga yang berkualitas ya, kemudian juga bagaimana menjaga agar dia itu tidak pindah ke lain hati gitu ya, ya tentu saja dengan berbagai fasilitas, remunerasi dan peluang karir yang cukup jelas. Itu adalah talent management ya. Oke, berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah terkait dengan hubungan industrial, ngajar dulu ya. Ya, terkait dengan hubungan industrial ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif ya. Bagaimana membangun hubungan industri yang sehat dan harmonis ini merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di lembaga pendidikan Islam ya. Ini melibatkan pengelolaan komunikasi yang efektif, pembinaan kesejahteraan karyawan dan juga penyelesaian perselisihan
dengan bijak tentu saja ya. Ini kaitannya biasanya juga dengan leadership ya, di mana harus terjadi komunikasi yang terbuka dan karyawan gitu ya. Jadi ya win-win solution. Makanya nanti dalam konteks dalam desa itu biasanya konsepnya itu adalah tadi ukhuwah gitu ya. Jadi mitra. Jadi antara pekerja dengan pengusaha, dia bukan hanya bos dengan istilahnya itu karyawan gitu ya. Bukan hanya pemilik dengan karyawan, tapi bagaimana karyawan itu juga merasa memiliki dari perusahaan tersebut. Jadi konteks ukhuwah itu sangat ditekankan ya. Tapi dalam konteks Indonesia dalam konteks hubungan industrial sebenarnya memfasilitasi komunikasi yang terbuka. Jadi jangan sampai nanti diem-diem saja karyawan, pegawai, guru, atau dosen gitu ya, ketika ada masalah harus disampaikan. Ya, itu saya menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat diakses untuk menampung isu-isu dari karyawan. Jadi baik itu dalam bentuk mungkin ada kotak pengaduan ya, atau mungkin bisa juga mengakses langsung gitu ya, artinya bisa langsung berbicara ya. Ada waktu-waktu khusus biasanya untuk curhat dan lain sebagainya gitu. Itu adalah pola komunikasi yang ideal ya. Kemudian juga menerapkan kebijakan ketenagakerjaan selaras dengan peraturan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam ya. Sekarang ini kan ada banyak sekali, terutama nanti kalau di perusahaan ya, di guru juga sama ya. Makanya ada organisasi-organisasi profesi guru yang itu adalah tujuannya adalah ya memberikan hak mereka para guru itu gitu ya. Nah nanti tentu saja ini biasanya agak sedikit dilematis, terutama nanti terkait dengan ya peraturan perundang-undangan, apalagi sekarang dengan munculnya undang-undang cipta kerja gitu ya. Cipta kerja juga kita diskusikan ya. Mendorong pembentukan serikat pekerja sebagai wadah penyampaian aspirasi karyawan secara terorganisir. Ini biasa spesifiknya itu adalah untuk di lembaga bisnis. Kalau di lembaga pendidikan itu kayaknya serikat pekerja itu ya tadi paling organisasi-organisasi profesi biasanya. Nah, kemudian mengelola kesejahteraan karyawan atau pengelolaan kesejahteraan karyawan ini tujuannya adalah untuk menjaga kepuasan dan loyalitas. Ya, jadi seorang guru, seorang ustadz, seorang dosen, seorang karyawan, pegawai, yang mestinya memang dipastikan oleh lembaga itu kesejahteraannya ya, melalui berbagai upaya agar meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas ya, mulai dari menyediakan tunjangan ya, mungkin ada asuransi atau jaminan kesehatan dan juga fasilitas yang memadai bagi karyawan dan keluarganya. Nah, ini biasanya yang menjadi permasalahan nih biasanya gitu ya. Ya ini tentu saja disesuaikan ya, misalnya memberikan tunjangan kesehatan dan asuransi yang komprehensif untuk menjamin keamanan finansial karyawan. Kemarin saya sempat sudah cerita ya tentang ada satu pesantren juga, biasanya itu mereka juga sudah ketika karyawannya atau anak keluarga, maka ada yang dijamin 100%, ada yang 75%, ada yang 50% ya. Obat biasanya gratis. Jadi pastikan juga karena kesehatan itu adalah bagian dari kebutuhan tentu saja karyawan. Ya, nah kemudian menyediakan juga fasilitas rekreasi dan ruang ibadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga spiritualitas karyawan. Jelas ya. Jadi rekreasi tadi mungkin ada misalnya family gathering gitu ya. Kemudian juga ada musola atau masjid gitu, itu juga menjadi hal yang cukup jelas. Juga menerapkan sistem pengalaman karyawan yang berprestasi untuk mendorong motivasi dan loyalitas ya. Makanya ada karyawan terbaik setiap tahun, ada guru terbaik, ada guru yang paling disukai misalnya gitu ya, guru favorit misalnya. Ini juga menjadi bagian dari ya bahasa dalam arti itu ritual untuk tahunan, artinya menjadi semacam momen ya, bukan ritual ya, momen tahunan yang juga membuat loyalitas akan semakin tinggi tentu saja ya. Ini adalah pengelolaan dari kesejahteraan karyawan. Dan ini maka terkait dengan bagaimana pengembangan manajemen SDM, kita lihat mulai dari kita mengelola rekrutmennya ya. Jadi pola manajemen rekrutmen manajemennya itu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terlaksana, dan bagaimana cara mengembangkannya
ya. Yang kedua adalah seleksinya. Bagaimana seleksi yang betul-betul transparan, akuntabel, ya, amanah dan profesional, sehingga nanti menghasilkan karyawan, guru, ustadz, dosen, pegawai yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian setelah karyawan, guru, ya, pegawai, dosen gitu ya ada di dalam lembaga, berikutnya harus dilakukan learning and development atau training and development. Ya, artinya bahwa training and development-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga, ya, tentu saja disesuaikan juga dengan budgetnya juga, ya. Kemudian juga jangan lupa nilai-nilai visi misi, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai keislaman itu juga menjadi bagian dari materi yang harus di learning-kan, harus di training-kan, harus dilatih. Kemudian career development ini juga menjadi penting karena nanti orang pegawai, ya, karyawan itu paham ketika dia masuk dalam jangka waktu berapa dia bisa naik remunerasi juga dalam compensation and benefit. Dalam manajemen compensation and benefit, pengelolaan keuangan atau gaji, bisyarah, ya, ataupun juga ujroh, maka perlu diperhatikan konsep keadilan dan juga bagaimana manfaat yang terkait dengan imbalan, ya, fasilitas ketakwaan, equal treatment, dan juga equal treatment for basic need, dan juga tadi yang belum kita sempat bahas itu adalah zakatnya, ya, kalau dia sudah masuk ke dalam haul dan nisab gitu ya. Kayaknya kalau guru sih nggak terlalu banyak biasanya gitu ya, nggak terlalu banyak sehingga mungkin belum sampai nisabnya. Ya, kemudian juga dari performance evaluation, ya, dari pengukuran kinerja, ya, ini bisa dari sisi kinerja keprofesionalnya, ya, ada kinerja utamanya, ada kinerja tambahannya, dan juga kinerja ketakwaan. Itu ini orang, Masya Allah nih sholat berjamaah terus nih, rajin nih, ya, dia juga ngaji rajin juga, tapi dia juga bagus. Ya, kemudian industrial relation ini terkait dengan asas dari persaudaraan, wadah majelis insan korporasi, ya. Nah, salah satu nanti dalam industrial relation itu juga sebenarnya ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya gitu ya. Ya, sebuah kemungkaran ketika seorang pegawai memakai fasilitas pribadi misalnya, itu kemungkaran gitu ya. Sebuah kemungkaran ketika seseorang itu misalnya mengambil barang-barang milik perusahaan misalnya gitu kan, milik lembaga misalnya, kan nggak boleh gitu ya. Nah, mengajak yang ma'ruf berarti, ya, mengajak untuk orang itu masuk kerja secara on time, mengajar sesuai dengan secara profesional, itu adalah amar ma'ruf tentu saja. Nah, kemudian leadership ini terkait dengan manajer, bagaimana prophetic leadership sebagai kudwa, sebagai uswah, sebagai contoh suri tauladan, ini menjadi bagian yang perlu dikembangkan dalam konsep manajemen SDM tentu saja, ya. Recruitment and selection, learning and development, performance evaluation, compensation and benefit, dan juga industrial relation, yang tujuan dari corporate goal-nya, institution goal-nya itu adalah falah, ya, kesejahteraan, kesuksesan di dunia, fit dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Nah, demikian ya materi saya, cukup panjang kali lebar terkait dengan bagaimana dan juga pangan dari sumber daya manusia yang ada. Ini Bapak sekalian yang sudah, ya, ini terima kasih untuk Ustadz Afrizal Tamami, Ustadz Ian Sofyan, Ustadz Nazik Ridai, kemudian juga ada Ustadz Andri Abilal, ya, ada Ustadz Khairul Ikhwan, ada Ibu Hidayah, kemudian Diman, Pak Gunawan, terima